Superhero beramal namanya ya. Nanti kita kenalan bareng-bareng. Terus acara yang ketiga adalah kajian yang akan disampaikan Ustadz Naruto. Terus nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Jadi jangan khawatir jika ada yang mau ditanyakan nanti. Dan selesai sesi tanya jawab sebelum sholat zuhur, nanti adik-adik putra putri panjenengan yang pengen foto sama superhero kita dipersilahkan ya sebelum zuhur gitu ya. Baik, bismillah kita mulai acara kita hari ini. Kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga semakin berkah acara kita hari ini. Yang datang dengan senang hati, yang datang dengan gembira ke kajian ini, saya doakan semua masalahnya lekas teratasi, semua hutang-hutang lunas ya. Yang datang ke sini terpaksa nggak apa-apa ya. Memang kadang awalnya harus dipaksa dulu baru terbiasa gitu ya. Nggak apa. Ya insya Allah datang ke kajian itu nanti akan banyak keberkahan ya. Malaikat-malaikat memohonkan ampun ya. Baik, langsung saja acara yang kedua yaitu perkenalan dari komunitas superhero beramal. Siapa sih mereka? Mereka ngapain saja? Superhero kok ke masjid gitu ya? Apa di masjid ada monster gitu ya? Monsternya kayak gimana ya masjid ya? Silakan dari teman-teman superhero beramal ya. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Nah, insya Allah kebangkitan Islam semakin dekat dengan kita ya. Dengan superhero yang sudah luar biasa datang nih ya. Nah, monggo. Assalamualaikum. Woi. Puyu, loro kabeh tanganan Bu. Rosa superhero kita ya. Ampun Pak, siapa namanya ini? Kalau ini sudah biasa kenal ya, ini sering kita lihat di Pare ya. Yang sering kajian saya dakwah pasti pernah lihat ini superhero kita ya. Ini yang bisa ngomong yang mana ini? Meneng kabeh topengan. Oh yang sini. Oke, boleh kenalan ya. Selamat datang di Pare Superhero Beramal ya. Ini saya ngomong dengan siapa ini? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak ahwat-ahwat, kita jadi nervous ini. Biasanya ngadepi adik-adik kecil ya. Enggak apa-apa. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi gini. Harusnya nyantai di rumah malah ikut pengajian bareng apaan ini ya. Bareng badut ya kata orang. Enggak, kita jadi dari superhero beramal. Perkenalkan nama saya Fajar. Yang di sebelah saya ini katanya ikonnya di sini ya. Power Ranger hijau ini. Nah, kalau yang Bang Torik itu, nah, Thor ini namanya Mas Danang Ramdhani. Baik, saya Fajar, saya ulangi lagi, saya kebetulan founder dari komunitas superhero beramal di Surabaya. Jadi pusat kami ada di Surabaya, Mas. Surabaya. Jadi kita ini latar belakangnya bikin komunitas gini ini karena keresahan di hati. Kami dulu ini anak-anak cosplay biasa ikut di acara Jepang-Jepangan gitu ya di mall. Bentar Mas, bentar. Ibu-ibu kayaknya cosplay tahu nggak cosplay? Oh iya, ada yang tahu nggak cosplay itu apa? Kosi harga Mas, play bermain. Apa itu Mas? Komunitas cosplay itu yang kayak gimana? Jadi cosplay itu kepanjangan dari costume and play ya. Jadi kita bermain pakai kostum yang kita sukai, karakter, dan kita mendalami perannya gitu. Biasanya kita ikut di acara-acara Jepang-Jepangan, di festival Jepang, di mall, di plaza, di kampus seperti itu. Gitu. Oh, Masya Allah ya. Terus kegiatannya selama ini teman-teman dari superhero beramal sudah ngapain aja Mas? Di Surabaya sana atau mungkin sudah keliling Indonesia juga nih? Iya, jadi kita kebanyakan acaranya fokusnya di acara charity ya, di acara amal. Untuk menggalakkan dana, nyari donasi buat ke Palestina, Suriah, Palu, Lombok, macam-macam lah yang membutuhkan bantuan. Kita kan tidak bisa turun ke lapangan, kita bisanya mencari dana. Nah itu kegiatan utama kita. Nah kita ada kegiatan yang baru ini, nanti dijelaskan oleh Mas Dhani, yaitu kajian. Jadi kajian pakai cosplay. Nah itu gimana itu ceritanya kajian pakai cosplay? Gitu. Yang sempat kemarin viral, alhamdulillah viral sampai masuk koran, sampai masuk Detik, sampai masuk IG, ya macam-macam. Alhamdulillah. Itu Mas.
Iya, ternyata sudah viral sekali ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau nanti pengen ikut terkenal ya, ikut foto-foto boleh. Nanti di sesi akhir kita Iya. sediakan putra-putri jenengan. Atau mungkin jenengan yang pengen foto bersama superhero ya. Iya. Pamer ke ibu-ibu tetangganya ya. Iya. Perkenalan satu persatu Mas. Siapa namanya, ada berapa anggotanya? Kalau superhero beramal tuh anggotanya bisa dihitung dengan jari ya, karena ndak banyak yang memakai kostum. Tapi yang terinspirasi untuk melakukan kegiatan serupa di Indonesia banyak. Jadi waktu dulu 3 tahun yang lalu kita sempat viral, lalu banyak yang terinspirasi untuk membuat kegiatan-kegiatan yang serupa. Di Jakarta ada, di Tangerang Selatan ada, macam-macam lah gitu. Alhamdulillah kita kan targetnya ingin mengajak teman-teman cosplay yang hijrah, ayo berbuat lebih untuk masyarakat gitu. Kenalan monggo. Itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan nama saya Dani, yang kemarin sempat viral sama Ustadz Naruto. Ya, masuk di media Jawa Pos, juga di beberapa portal media. Saya ingin menambahkan dari penjelasan dari Mas Fajar bahwa memang cosplay ini adalah bagian dari ranah dakwah yang memang belum digarap sama teman-teman kebanyakan, karena memang membutuhkan kostum khusus juga gitu. Juga memang kami bertahap mulai dari kita galang donasi di Car Free Day, charity untuk bantu korban-korban bencana alam. Lalu kita merambah kita punya program namanya Movie Nation, yaitu watching the movie and donation for humanity. Jadi kita mengadakan nobar beramal. Jadi nobar sambil bersedekah. Filmnya macam-macam yang dianggap, yang tentu kita sensor dulu, dalam artian kita nonton dulu, lalu kita sepakati untuk kita floor ke teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah respon di teman-teman di Surabaya juga bagus. Lalu kami merambah memberanikan diri, memaksa kami untuk membuat suatu sebenarnya semacam sharing kajian yang dibantu dengan Ustadz Naruto. Kemarin itu kami buat, intinya nanti tiap batch kajian itu akan berbagai macam judul. Jadi intinya pop culture, suatu budaya yang lagi ngepop di kalangan teman-teman anak-anak muda, itu akan kita coba angkat satu persatu. Yang baru kemarin tentang Henshin, Kamen Rider yang berubah. Next nanti mungkin ada tentang Harry Potter, nanti mungkin ada lagi tentang anime, ada lagi tentang One Piece, macam-macam. Nanti juga drakor akan kita angkat juga seperti itu. Intinya akan membantu teman-teman yang di luaran masih belum hijrah untuk sering-sering main ke masjid, paling enggak gitu. Untuk bisa berubah, berhijrah sedikit demi sedikit, seperti itu. Luar biasa, baik ya. Jadi sebenarnya ini adalah gambaran kecil Bunda sekalian ya, bahwasanya ngaji itu memang seringkali berawal dari komunitas-komunitas yang diajak temannya, yang ikut temannya komunitas tertentu begitu ya. Dan beliau-beliau dari teman-teman superhero ini salah satu gambaran bahwasanya komunitas apapun bisa ikut ngaji. Bahkan dari komunitas itu bisa membuat orang terdorong untuk ikut kajian dan lain sebagainya ya. Sudah dilakukan di Surabaya kegiatan-kegiatan kajian yang sifatnya tematik dengan tema-tema superhero, luar biasa, kemarin sempat viral juga itu ya. Baik, sebelumnya pengen tahu dulu ya, Bunda sekalian, ini kostum yang dipakai kostum apa gitu ya. Ntar superhero, apa judulnya gak roh gitu ya. Ini ada yang tahu kostumnya apa? Oh, apa ya, Thor ya. Sudah nonton filmnya yang keberapa? Oke, namanya Thor ya. Yang paling selatan tahu nggak apa? Kayak belalang ya, apa? Ayo. Ini bukan belalang, ini Apa? kotrek ya, capung. Capung. Namanya Kamen Rider Fitri ya. Kembali ke Fitri ya. V3 maksudnya, V3 Fitri. Iya. Gak usah pura-pura nggak tahu Bunda. Kelahiran 80 pasti tahu film itu ya. Iya. Malah putra jenengan yang mungkin nggak tahu Kamen Rider ya. Nah, kalau yang sebelah kita ini Kok diam aja, Mas? menghayati peran. Oh iya, Power Rangers lah ya. Ya tawadu. Tawadu. Iya ya. Dan
semoga nanti ya dengan adanya teman-teman komunitas seperti ini artinya semakin banyak yang mau menggarap segmen-segmen anak muda dari berbagai komunitas yang kemarin biasanya kita tahu ya kalau di Bandung ada yang komunitas BMX, skateboard dan lain sebagainya, Surabaya nggak mau kalah dan lain sebagainya ada seperti ini. Insya Allah nanti Pare pun jangan mau kalah ya. Apapun komunitas jenengan yang teman-teman ikuti sekarang, bunda-bunda ikuti sekarang, silahkan buat alasan gimana biar komunitas itu juga ikut ngaji begitu ya. Begitu ya. Sebelumnya di sini ada yang mungkin tadi masnya mau ada sempat bilang mau garap yang drakor juga ya. Ada pencinta drakor? Biasanya bunda di kamar ngabisin Sinetron tisu satu mungkin. roll. Sinetron mungkin. Sinetron ya. Azab. Oke, baik begitu. Ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Sudah insya Allah. Cukup ya. Nanti kita sambung lagi di akhir. Sekali lagi saya sampaikan buat yang pengen foto-foto sama saya, salah ya, sama para superhero. Nanti di akhir selesai kajian sebelum sholat zuhur, silakan kita berikan kesempatan buat foto-foto. Seperti itu, cukup? Ya, oke baik. Terima kasih buat teman-teman. Beri semangat yang luar biasa buat para superhero beramal ini dengan bacaan tasbih. Tasbih gimana? Wah. Takbirnya udah tadi ya. Baik, terima kasih teman-teman superhero beramal. Oke, monggo. Di sini aja. Kelihatan nggak ya? Luar biasa ya. Demikian ya Bunda perkenalan dari superhero beramal. Gambaran bahwasanya ternyata anak-anak muda kita sekarang kreatif ya. Putra-putra jenengan sekarang kreatif sekali. Bagaimana kajian itu bisa menjadi habit yang disukai anak-anak muda. Dan salah satunya membawa komunitas-komunitas ini ke dalam kajian-kajian seperti ini ya. Mungkin kalau secara sepintas dipikir aneh ya kajian kok nggak kelambi kostum kayak begitu gitu ya. Tapi ternyata sukses di Surabaya membuat anak-anak muda semakin semangat datang ke kajian ya. Silakan nanti komunitas-komunitas arisannya ya diajak kajian juga ya. Pakai kostum apa ya? Kostum belanja kali ya ke mall gitu ya. Baik, selanjutnya yang kita nanti ya acara inti yaitu kajian bersama Ustadz Naruto atau Ustadz Marzuki Imron dari Sidoarjo yang alhamdulillah beliau sejak tadi malam sudah datang di Pare, tadi pagi sempat ke Nurul Huda. Ada yang ikut di Nurul Huda tadi? Oh ya, Oh ya. Dan sekarang sudah hadir di Mustaqim ya, alhamdulillah. Tema kajian kita adalah maafkan aku yang dulu ya. Bagaimana nanti semoga bisa menjawab masalah-masalah kita terkait masalah-masalah yang sudah kita lewati terlebih yang dahulu gitu ya. Apakah mungkin pertanyaannya nanti apakah masa lalu itu kemudian sangat berpengaruh dengan masa depan kita gitu ya. Seberapa jauh pengaruhnya, bisakah orang yang mungkin masa lalunya kelam gitu ya, kemudian masa depannya menjadi cerah gitu. Terus mungkin ada yang mau tanya juga nanti boleh silahkan. Oh. Siap ya? Baik, kita sambut ini dia Ustadz Naruto yang sudah tampil dengan pakaian yang sangat luar biasa ya. Kita sambut dengan takbir. 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 Masya Allah. Oke, luar biasa ya. Wah, saya seharusnya pakai kostum kayak gini juga tadi ya. Oh sudah. Masya Allah. Selamat datang Ustadz. Ya, tadi sudah sempat ketemu di belakang ya dan sekarang kostumnya ternyata ganti luar biasa. Gimana kesannya Ustadz sampai di Pare? Oh kecantum. Gitu ya repotnya kalau pakai kostum ya mungkin ya. Tapi seru gitu. Moga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sana, adik-adik, teman-teman sama beberapa teman-teman dari cosplay superhero beramal. Kami bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk datang ke sini. Kami bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk silaturahim dengan ibu-ibu semuanya.
Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim berkali. Beliau adalah sebaik-baik contoh dan teladan buat kita. Beliau dulu pernah menyampaikan, berbicaralah dengan kaummu menggunakan bahasa kaummu. Nggih. Dulu zamannya Rasulullah, zaman di sana ketika orang-orang bahasanya bahasa Arab, kaumnya kaum Arab. Sedangkan sekarang Bapak Ibu yang kita temui anak-anak muda zaman sekarang bahasanya sudah bukan bahasa Indonesia lagi, bahasanya cuma dua. Kalau enggak bahasa Korea, bahasa Jepang. Yang wanita biasanya pakai bahasa Korea, opa gitu biasanya kan ya. Itu wanita begitu, kalau sang guyu pura-pura seneng Korea gaya gitu. Kelihatan. Nah, mau enggak mau Bapak Ibu akhirnya kami termasuk saya harus terjun ke area sana. Ustadz kenapa kok dikasih nama Ustadz Naruto? Bapak Ibu saya mau cerita. Nggih, saya tidak pernah mengklaim diri saya ini Ustadz Naruto, belum pernah. Saya cuma ceramah mulai tahun 2007, tapi 2012 pernah saya ceramah di sebuah tempat namanya PENS, kampus ya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ketika saya ceramah di sana, kebetulan pakai jaket ini, bukan ini yang baru. Jaket kayak begini satu, cuman pakai jaket doang, enggak pakai stop lengkap seperti ini. Cuman pakai jaket datang ceramah, karena saya tahu pada saat itu jamaahnya anak muda semuanya, saya pakai jaket. Setelah kejadian itu, saya, ustadznya pakai jaket Naruto, disebutlah Ustadz Naruto, itu asal mulanya. Jadi bukan saya gembar-gembor ini Ustadz Naruto, boten. Mereka yang nyebut saya Ustadz Naruto, gara-gara pakai jaket Naruto. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, saya pakai jaket Naruto disebut Ustadz Naruto. Coba kalau pakai jaket Tayo, kan disebut Ustadz Tayo gitu kan ya. Soro dunia persilatan ya. Hei Tayo, ya. Dia si Ustadz ramah, Soro gitu kan ya. Untung selamat saya pakai jaket Naruto gitu kan ya. Kalau yang ibu-ibu taunya Bobo gitu kan ya. Ya. Baik, itu asal mulanya. Terus yang kedua, Ustadz kok bisa seneng pakai jaket Naruto gimana? Betul Bapak Ibu, saya punya teman-teman, punya komunitas dulu sebelum terjun dengan teman-teman super beramal, punya komunitas yang senengnya cosplay, pakai baju-baju kayak begini. Saya punya teman-teman itu. Lah teman-teman itu, ngapunten mohon maaf, tidak semuanya meskipun muslim mau sholat. Tidak semuanya yang muslim itu mau sholat. Maka mau ndak mau Bapak Ibu saya mikir, piye caranya arek-arek itu bisa sholat? Bayangkan kalau saya datang ke sana terus ngomong, Mas gak sembahyang ya, hati-hati kon, nerokok, hati-hati kon, gak sembahyang, distriko gitu kan ya. Kira-kira mereka mau sholat gak Bu? Mau sholat gak? Enggak, wong saya ngomongnya kayak gitu kan mereka ketakutan kan ya. Maka mau ndak mau saya harus jadi seperti mereka. Saya datang ke komunitas itu, jadilah seperti mereka, cosplay seperti ini. Saya enggak ceramah Bu, enggak pakai ceramah. Ketika cosplay saya contohin, waktunya latihan kayak begini, adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti saya, Rere, aku tak sholat sih. Ya saya contohin sholat. Gitu terus sampai akhirnya mereka sadar, oh alah ternyata bisa ya pakai jaket baju cosplay ini sholat. Hingga Mas suatu saat ada salah satu mall di Surabaya namanya Sutos gitu, ada performance jadi tampil antara Naruto lawan One Piece gitu, ada Naruto lawan One Piece. Ketika tampil seperti itu, saya masih ingat adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang stop, ngapain Mas? Sholat, saya bilang gitu. Mereka kaget, loh sholat, baju ini dipakai sholat? Iya, loh emang boleh? Boleh, oh enggak najis kok. Ya cuman wignya dicoplok kan, pakai wig yang kuning-kuning gitu kan ya, sembahyang no wignya like soro gitu kan ya. Copot wignya. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi? Mbak, apa yang terjadi? Musolanya Sutos itu penuh dengan anak baju begini sholat. Nah yuk kon, musola dibuat tempat sholat anak baju kayak begini. Ini orang-orang pada heran. Iki genah, ya mikirnya gitu. Apa rodok sampel tapi ye gitu kan ya. Wong orang sholat kan harus busana muslim harusnya ya. Pakai rukuh, ini ndak, pakai cosplay seperti ini sholat. Saya bisa kalau gojokin, loh Ustadz, loh ini kan jubah sholat. Loh ya ini jubah sholat, saya bilang gitu. Sholat Pak, Masya Allah, akhirnya mereka sholat. Sedikit demi sedikit akhirnya mau sholat. Padahal awalnya ndak mau sholat. Ya itu cara kami untuk ngajak teman-teman mau beribadah. Daripada kami harus ngomong, kamu dosamu banyak, kamu kayak begini, mending saya ikut mereka, saya ajak mereka satu persatu dan itu asal mulanya mereka jadi mau sholat. Dan alhamdulillah Bapak itu sedikit demi sedikit sudah mulai banyak teman-teman yang ikut ngaji seperti ini yang
mereka tidak malu pakai kostum seperti ini. Apa meneh ustadz koyo ngono, gak duwe izin ustadz gitu kan ya. Ustadz kok gelamine koyo ngene, ya gila nih kan ya. Saya ngerti dalam hatinya ibu-ibu, le ojo koyo ngono le ya gitu kan ya. Saya paham gitu kan ya. Apa meneh sing meteng, naudzubillah dali kami tamit jabang bayi gitu kan ya. Saya paham. Baik. Bapak Ibu semuanya, ketika kita berbicara tentang topik kita kali ini, maafkan aku yang dulu. Kebetulan kebanyakan di sini saya tidak tahu, pernah nonton film kartun enggak sih? Pernah, nggih. Dulu zaman saya masih SMA, itu ada kartun yang populer, judulnya Samurai X. Ya, Kenshin Himura, Batosai itu ya. Atau ini, siapa yang jadi Power Ranger tadi Mas? Nah, Mas itu tadi ya, Pak Ajul. Jenengan tahu Power Rangers? Nah, jumlahnya Power Rangers ada berapa? 5, Masya Allah. Kalau ini apal ya. Kalau saya tanya hadis, gitu kan ya. Oke, jumlahnya Power Rangers 5. Warnanya apa saja Bapak Ibu? Merah, pink, kuning, hijau. Ini bukan balonku, ada 5 ya. Terus merah, kuning, hijau. Hijau belum ada saat itu. Merah, kuning, hitam, biru, pink. Terus tiba-tiba ada Power Ranger hijau, kan gitu ceritanya ya. Power Ranger hijau ini jahat. Kan ceritanya dulu begitu. Ikut monster namanya Rita itu kalau nggak salah ya. Nek sing ero iki mesti ngapunten tuwek gitu kan ya. Nek ero jenenge Rita iki berarti wong tuwek gitu kan ya. Jadi akhirnya Ranger hijau ini jahat. Dia ngelawan Ranger-Ranger yang lain. Tapi dengan takdirnya Allah gitu kan ya. Dengan qadar Allah, takdirnya Allah, yang Ranger hijau ini kan bertobat. Akhirnya jadi temennya Ranger yang lain. Ketika dia bertobat, apa yang dia lakukan? Dia melihat bahwa apa yang dia lakukan dahulu itu sungguh memalukan. Dia banyak melakukan kejahatan, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bertobat, berubah menjadi lebih baik, gabung ke Power Ranger yang lain. Bapak Ibu, kenapa saya cerita seperti ini? Ternyata manusia itu juga seperti itu. Manusia bisa jadi masa lalunya banyak dosanya. Masa lalunya itu banyak kelamnya. Masa lalunya banyak melakukan kejahatan. Ya, nyorong golengan lah ya. Nyingkitno sandal misalnya gitu ya. Ngapunten sing lanang-lanang wae salat yo buka ruku wedok misale gitu kan ya. Ngapunten nek dableng-dableki zaman biyen. Kalau zaman saya dulu sak dableng-dableki saya itu ini, naik pohon itu loh Bu. Naik pohon ngambil buah. Zaman saya itu seperti itu meskipun itu buah bukan buah tetangga. Saya kalau ngambil ngapunten di pemakaman di dekat rumah saya Surabaya itu ada pemakaman yang banyak buah. Jenengan tahu keres nggih? Tahu keres. Nah, itu sering naik ambil keres. Saya dulu juga pernah ndablek Bu. Lah ya, jadi alhamdulillah pernah ndablek, bukan pernah alim, itu bahaya. Mending pernah ndablek karena berubah jadi lebih baik. Nah, kita semuanya pernah seperti itu. Kita semua pernah seperti itu. Berarti kita semuanya punya kesempatan jadi lebih baik. Loh, kok bisa seperti itu, Ustaz? Saya tanya sama jenengan. Jenengan kenal namanya Umar bin Khattab? Jenengan kenal sama Umar bin Khattab? Pertanyaan saya, siapa Umar bin Khattab? Sahabat Rasul, beliau yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Beliau sahabat istimewa, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Begitu hebatnya Umar bin Khattab. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah, kalau jenengan paham, Umar bin Khattab itu dulu pernah melakukan dosa besar. Dulu sebelum dia ikut Rasulullah itu, anaknya sendiri dia bunuh. Putrinya sendiri dia bunuh. Putrinya itu ngapunten nggih, dipendem, dikubur, hidup-hidup. Bayangkan Umar bin Khattab itu pernah melakukan seperti itu. Makanya Umar bin Khattab itu kalau misalnya sholat, ketika beliau salam menghadap kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajahnya tersenyum. Tapi ketika dia menghadap ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajahnya menangis. Para sahabat bertanya, wahai Umar, kenapa ketika engkau menghadap ke kanan engkau tersenyum? Apa kata Umar? Kalau saya menghadap ke kanan, saya sedang ingat saya ikut Rasulullah. Saya sedang ingat saya jadi orang baik. Tapi kalau saya sedang menghadap ke kiri, saya ingat dulu pernah membunuh siapa saja. Saya ingat dulu saya jahat seperti apa. Tapi yang menarik Bapak Ibu, Umar yang dulu jahatnya seperti itu, Umar yang dulu begitu ngapunten nggih buruknya seperti itu, berubah 180 derajat jadi baik. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada nabi setelahku, Umar yang boleh jadi nabi. Lihat kalimatnya Rasulullah. Kalau ada nabi setelahku, Umar yang boleh jadi nabi. Begitu istimewanya Umar. Sampai Umar digelari dengan sebutan Umar Al-Faruq. Pembelaan adalah hak dan batil, benar dan salah. Bayangkan Bapak Ibu, ngapunten nggih, Mas, Mbak. Umar bin Khattab itu dulu pernah berbuat dosa besar. Ternyata bisa diampuni Allah, dijamin masuk surga.
Sekarang saya tanya sama jenengan, nggih. Saya tanya sama Bapak Ibu semuanya. Jenengan pernah ngapunten, pernah bunuh orang? Saya tanya, pernah bunuh orang? Saya tanya, pernah bunuh orang? Saya ganti, pernah mendem putrinya sendiri? Lah, kalau jenengan tidak pernah melakukan yang seperti Umar, berarti jenengan punya peluang sama seperti Umar. Justru lebih banyak peluangnya jenengan. Wah, maaf nggih, dosa jenengan mungkin tidak separah Umar. Maka jangan ada alasan, Ustadz dosaku sudah banyak, aku tidak bisa dapat hidayah. Nggih, hidayah encen nang kampung sebelah, Mbak. Nggih, gak teko-teko ya. Kenapa? Karena jenengan ndak jemput, karena jenengan ndak ngambil. Makanya hidayah ndak datang. Biasa saya ngomong seperti ini, Mbak, kenapa sampean belum pakai jilbab? Saya nunggu hidayah Ustadz gitu kan dia. Sampean nunggu hidayah apa nunggu dikubur, Mbak? Kadang saya guyon seperti ini. Ada yang bilang, Ustadz, saya takut Ustadz nanti kalau pakai jilbab dikira sok alim. Lo jok khawatir, Mbak. Sama nek diomongin sok alim balas saya. Hi, sok alim balas. Sok kafir. Beres gitu kan ya. Beres diomongin wong kok dirungokno. Wong orang mau berbuat. Heran kita ini Bu ya. Ada adik-adik belajar gitu kan ya, belajar. Dilokno koncone. Belajar sok pinter gitu kan ya. Loh, ada orang berbuat baik dokumentari. Coba kalau saya gitu kan. Sok pinter. Sok goblok. Beres kan ya. Wong kok gelek perkara seneng ngomentari wong gitu kan ya. Nggih, maka kalau saya bilang kita ini punya kesempatan tobat yang sama. Seperti Umar, kita ini punya kesempatan untuk jadi lebih baik yang sama. Seperti Ranger hijau si Tommy tadi, dia berubah jadi lebih baik. Seperti saya cerita tadi Samurai Kenshin Himura itu tadi, berubah jadi lebih baik. Semua orang itu punya proses berubah menjadi lebih baik. Maka kalau bilang Ustadz saya enggak punya hidayah, bukan enggak punya hidayah, jenengan enggak mau ngambil hidayah. Ya, saya ulangi, jenengan enggak mau ngambil hidayah. Ya, hidayah itu diambil, Mbak. Hidayah itu diambil. Allah itu ngasih dan kita harus ngambil. Saya kasih contoh, hidayah, nggih, rizki, nggih, jodoh, nggih, itu dikasih sama Allah tapi kita harus ngambil. Ustadz maksudnya gimana? Ini contoh paling sederhana, contohnya begini. Jenengan tahu bayi? Tahu bayi? Pertanyaan saya, takdirnya bayi itu kalau minum air ASI. Gak ono bayi ngombe banyu santen itu gak ono gitu kan ya. Main enggak ada. Bayi minum es kepal Milo itu enggak ada gitu kan ya. Mungkin kalau bayi minumnya es kepal Prenagen misalnya gitu kan ya. Bayi ini tahu takdirnya itu minum ASI. Tahu dia. Maka suatu saat dia menangis oe gitu kan ya. Ibunya ngelihat, oh, iku nangis gak serius, bucuki, pura-pura gitu kan ya. Jadi ibunya jarno setrika wis pura-pura dijarno teman-teman. Si bayi mikir, loh aku kok gak dikasih air ASI sama ibuku. Ya sudah tak nangis lagi. Oe gitu kan ya. Ibunya ngomong, gak serius, pura-pura ini sandiwara ini mesti gitu ya. Iki persis ke Indosiar gitu kan ya. Ternyata ibuku ternyata ayahku gitu kan ya. Sing guyu berarti ro iki ya. Setengahnya nonton gosip gitu kan ya. Nek gak gosip ya Instagram lambe turah gitu kan ya. Mak nyinyir mak rempong gitu kan ya senenganmu itu. Ustaznya kok tahu? Saya juga follow gitu ya. Oh enggak ya, astagfirullahaladzim gitu. Lanjut. Terus karena si bayi ini loh kok itu enggak datang, ibu saya kok enggak datang. Padahal kan harusnya takdirnya saya dapat ASI, tapi ibu saya kok enggak datang. Apa yang dilakukan si bayi tadi? Oh berarti saya nangisnya kurang serius. Berarti saya nangisnya kurang ikhtiar. Maka si bayi langsung kalau begitu saya nangis sekuat tenaga. Sampai geter kok mak. Gitu kan ya. Ibunya, anakku ditinggal setrika. Diambil terus disusui. Ya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu semuanya. Nggih, saya tanya. Si bayi tadi takdirnya dapat apa? Takdirnya dapat apa? Tapi karena dia tidak berusaha semaksimal mungkin, takdirnya belum sampai ke dia. Kenapa? Karena dia tidak berusaha. Nggih, rizki, jodoh, hidayah seperti itu. Allah sudah ngasih ke kita, tapi karena kita kurang berusaha semaksimal mungkin, makanya tidak datang. Nggih, permisi, ada yang belum menikah? Ada ambil nunduk tutu aku Ustaz gitu kan ya. Alah, jomblo izin gak apa-apa Mbak gitu kan ya. Ada yang belum menikah, nggih, Ustaz kok jodoh saya tidak datang? Mungkin sudah datang Mbak. Mungkin sudah datang Mas, jenengan sih gak sadar. Jangan-jangan jodohmu iku tangga ngarepmu dhewe, gitu kan ya. Aku golek sing kono-kono padahal sing ngarepe iku ngincer. Ya Allah, sampean bendino tak Fatihai lho, wisan lho ya. Jenengan sih gak sadar, gitu loh. Jenengan yang tidak berusaha.
Nggih, rizki, jodoh, hidayah. Ustadz saya nunggu hidayah, saya mau pakai jilbab kalau dapat hidayah. Jangan-jangan jenengan sudah dikasih hidayah, jenengan yang tidak sadar. Sudah dikasih pengajian banyak, tetep gak gelem teko. Oh, no alasane. Ayo pengajian, tugasku akeh. Ayo pengajian, umbah-umbahan guru mari. Ayo pengajian, setrikoan. Gitu kan ya. Ya apa nih umbah-umbahan digawa umbah-umbahan pengajian gitu kan ya. Boleh dicoba. Nah, boleh dicoba. Aku gak melu-melu, nggih, takmir nggih, gak melu-melu. Nggih. Jadi bisa jadi hidayah itu yang sudah datang kita yang tidak mau nerima, kita yang tidak mau berusaha. Maka kalau kita bicara maafkan aku yang dulu, iya kita dulu mungkin banyak berbuat dosa. Maka sekarang kalau kita sudah berubah atau istilah kerennya anak sekarang itu hijrah gitu kan ya. Maka kita sekarang menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih baik apa namanya? Perilaku-perilaku yang dahulu kita tinggalkan. Nggih, saya tanya, nggih ngapunten. Waduh, guys, ngomong sama bapak-bapak iki. Saya tanya sama ibu-ibu, nggih ngapunten. Ibu-ibu, kalau ngumpul biasanya apa yang dilakukan, Bu? Ayo kalau ngumpul biasanya apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Bukan saya ngomong loh ya, jenengan kawan-kawan dewe. Jujur Ya. sekali. Gosip itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Saya ganti pertanyaan saya. Jenengan loro ati mboten nek dirasani? Ka ono dirasani, enggak aku seneng Ustaz, ka ono. Jenengan dirasani mesti loro hati gitu nih. Tapi kenapa jenengan sik ngerasani wong? Ustadz, saya ndak ikut ngerasani, tapi jenengan longgo, ngerungokno. Ambek ngomong, mosok sih gak ngono, sing bener ngene. Lah iku padha ae gitu loh. Nambahi. Nggih. Katanya mau hijrah, tapi tetap melakukan perbuatan yang sama, yaitu rasan. Oh, rasan tuh nikmat Ustadz. Iya hancen. Apa meneh ada bumbune ya? Sing kumpul ngake, apa meneh siji tukang pinter cerita, ditambahi ngono. Wih, aku mau cerita untuk bruan, motone metu kabeh. Loh ya. Ono ae sing ditambahi itu. Heran aku nek cerita iku ono tambahane. Nah, kalau jenengan mau hijrah, kalau ada tulisan maafkan aku yang dulu, maka perbuatan-perbuatan yang dulu tinggalkan. Nek wis ero biyen iku seneng rasan-rasan, saiki ojo rasan-rasan, ojo gombol ambek wong rasan. Jenengan boten ngrasani, koncone ngrasani, dosane padha. Nggih, dosane padha. Meskipun jenengan cuma longgo, tapi krungu, dosane padha. Ustaz, saya ndak ikut ngrasani. Iya, gak lewat lisan, lewat handphone. Tonggo sebelah yo nyicil, gak mari-mari ya. Ngene handphone. Grup lah, bikin grup sing dirasani gak dilebokno, gitu kan ya. Diwajar Bu Afifah, gitu kan ya. Pengalaman ya. Iki ustaz lanang ta wedok sih kok ero gitu lho. Nggih, katanya hijrah, tapi kok masih melakukan perbuatan nek bahasa apa kromo inggil apa? Meso, ngertos meso nggih? Nggih ngertos meso nggih? Itu lho, kata-kata kotor. Kotor itu lho nggih. Aku kajange meso yo gak enak gitu yo. Iki live ngono yo. Nggih kan meso toh biasane nggih jenengan numpak sepeda motor, dipotong kali angkot, potong kali bemo. Biasane lah itu ya. Sensor tirit akhirnya cilik ngene ini. Nek gak ngono ngapunten nggih bahasa Surabayaan. Oh, ngapunten, mata. Lho ya. Matamu gitu kan ya. Oh, ditokno kabeh kalimat-kalimat apa itu? Maaf ya, kucing, anjing, ya itu kebun binatang metu kabeh gitu kan ya. Lah, kalau sudah seperti itu, kalau kita sudah hijrah, ya berhenti, jangan ngomong gitu lagi. Loh Ustadz maksudnya gimana? Ya kalau jenengan mau marah ditahan, mau ngomong asu misalnya. Astagfirullahaladzim. Loh ya kan iso toh ya? Iso. Dia bilang, oh Ustadz bercanda. Serius Bu, Mbak, Bapak-bapak, saya serius. Oke, jenengan ngertos Ali bin Abi Thalib. Ngertos Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Ali bin Abi Thalib? Sahabat Rasul, nggih, sahabat Rasul. Ali bin Abi Thalib ngapunten Mas nggih, kalau contoh nih, pedang-pedangan Bu. Anggap saja ini pedang, nggih. Anggap saja ini pedang. Hanya orang beriman yang bisa melihat ini pedang, oke ya. Langsung beriman kabeh gitu kan ya. Pedang-pedangan Bu, Pak. Pedang-pedang ting 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 ting, pas pedang ojo pecah ya Mas nggih. Pedang-pedangan terus mau nusuk Pak, mau nusuk Bu. Sret, mau nusuk seperti ini didoni Bu. Kali mau saya didoni, tuh kena pak gitu kan ya. Wajahnya Ali itu langsung merah Bu. Itu tinggal sepersekian detik ketusuk itu musuhnya. Tapi apa yang dilakukan Ali, ditarik itu pedangnya terus ngomong, hei sahabatku, garapan, aku perang ambil wong liya.
Loh, sepersekian detik loh Bu, bisa ditahan. Terus sahabat bertanya, wahai Ali, kenapa Anda lanjutkan tadi? Kan tinggal sedikit, tinggal nusuk itu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai sahabatku, kalau aku tadi menusuk seperti tadi, kira-kira aku menusuknya ini karena pengen dapat pahala jihad, atau menusuknya karena aku marah? Ayo, karena jihad atau karena marah? Marah, Umar didoni kok. Makanya apa kata Ali? Tak tahan, supaya saya dapat pahala jihad, saya tak nyari perang sama orang lain. Coba kalau kita ting 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 ting, oh mati yon, Joko Uya yo, gitu kan ya. Ayo diget no ae, yo, ya Pak ya, ya Pak ya. Wong jenengan dicelatu balik kok ya, ayo. Dasar tukang utang, apa tukang kredit lo ya kalau daya kan ya. Kita ini begitu, gampang bereaksi apa namanya, nggak mampu menahan diri. Reaktif, tidak mampu menahan diri. Berarti menahan diri itu bisa. Wong Ali bin Thalib itu mencontohkan. Contoh lagi, jenengan tahu Nabi Isa alaihissalam. Ngertos Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam itu Bu jalan Bu, pas jalan seperti ini, sedang jalan diludahi. Tuh, dilihat sama Nabi Isa alaihissalam, terus disenyumin. Yang ngeludahi disenyumin Bu. Saya ngidoni loh Pak, didelok, disenyumi. Padahal itu meludahi, tapi disenyumi. Terus dia cerita, wahai muridku, aku sektasan didoni. Wahai muridku, aku baru saja diludahin sama orang. Apa kata muridnya? Ngambil pedang Bu, seret. Guru, mana orangnya? Mana orangnya? Lu ada apa? Saya tebas kepalanya. Anda ini orang mulia kok diludahi. Bilang gitu. Apa kata Isa alaihissalam? Beliau bilang seperti ini. Wahai muridku, sabar. Loh, ada apa guru? Sabar. Ingat ya, ini pelajarannya. Setiap orang itu sesungguhnya mensedekahkan apa yang ia punya. Kalau yang ia punya ludah, dia akan sedekah ludahnya kepada orang lain. Kalau yang ia punya fitnah, dia akan sedekah fitnahnya terhadap orang lain. Kalau yang ia punya caci, dengki, iri, dia akan sedekahkan caci, dengki dan irinya itu kepada orang lain. Tapi kata Nabi Isa, aku tidak punya itu. Yang aku punya adalah pemberian maaf dan senyuman, maka aku sedekahkan pemberian maaf dan senyumanku padanya. Loh nggih, dadi nek ana wong seneng nyelatu, berarti duweke akene iku celatuan. Nek ana wong sing maaf ngapunten, seneng nyacat, nggih, berarti nang jero atine akeh cacatan. Nggih, kalau ada orang seneng muji, berarti di dalam hatinya isinya pujian. Kalau ada orang seneng dekir, subhanallah, berarti di dalam hatinya penuh dekir. Nggih, Mbak, saya tanya, Mbak, yang belum nikah ini pengen dapat suami yang soleh? Pengen gak yakin, pengen itu. Sing banter akeh malaikat iki, Mbak. Saya tanya, pengen dapat suami yang soleh? Pengen dapat suami yang soleh? Nah, gampang ngeceknya. Deloken wayahe laki-laki itu marah, yang dikeluarkan apa? Nek pas marah keluar kalimat-kalimat itu tadi, wah, iki gak soleh, ancen jeneng itu tuh soleh gitu kan ya. Iki mesti gak soleh, iki kenapa? Omongannya gak enak. Jenengan nanti bisa lihat itu ketika di rumah tangga, nek ngomongi kasar, oh iki mesti gak soleh. Oke, ngeceknya itu. Pun sebaliknya, saya tidak cuma ngomong sama bapak-bapak, ibu-ibu pun sama. Nek apa namanya? Ngamuk yo dijogo lisane otok sak pelecoe ditokno kabeh, nggih. Mata lah gitu. Jalan-jalan ya begitu ya, ditahan. Karena kalau kita memang tadi bilang, Ustadz saya benar-benar mau hijrah. Perbuatan yang dulu buruk kita lakukan, tidak kita lakukan lagi. Jadi bagaimana caranya ketika kita menyampaikan maafkan aku yang dulu? Yang pertama, jangan melakukan perbuatan dosa yang saya ulangi, jangan melakukan perbuatan dosa yang sama. Nah, sekarang nomor 2, gimana caranya supaya saya ini benar-benar hijrah? Supaya saya benar-benar ngomong sama Allah, ya Allah maafkan aku yang dulu. Yang kedua, ketika kita hijrah, ketika kita berubah lebih baik, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Karena biasanya penyakitnya orang, ngapunten nggih, penyakitnya orang yang merasa bertobat adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Nek ana wong sembayang delok, sembayangin ngono salah, keliru, kano dalile, bid'ah. Lho ya gitu kan ya. Delok wong sembayang beda wis dikomentari. Salat, Assalamualaikum warahmatullahi, nangis Bu, salatnya nangis. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus noleh. Kan sing nangis, aku tok sing nangis ya Allah. Aku tok sing khusuk ya Allah. Loh ya kan, ngomentari orang lain. Ini belum hijrah, delok. Ih, Masya Allah mbak iku jilbabe ketat. Gak syar'i. Ini belum hijrah, saya ngomentari wong liya. Nggih, hijrah penampilan Anda sudah sesyar'i apapun,
sudah sepanjang apapun, nek saya ngomentari wong liya itu belum hijrah. Nggih, hijrah itu apa namanya? Tobat itu menjadi lebih baik itu melihat diri sendiri, bukan melihat orang lain. Kan kalau dalam Islam namanya muhasabah. Muhasabah itu melihat diri sendiri, bukan melihat orang lain. Orang yang kalau hatinya bersih itu banyak muhasabahnya. Contoh paling gampang, ini orang kalau hatinya bersih, contoh banyak muhasabahnya. Jenengan duduk Bu, pernah naik angkot? Saya tanya Bu, pernah naik angkot? Bapak-bapak pasti pernah juga naik angkot, naik bis atau angkot. Nah, duduk mbak dompetnya kecopetan. Kalau orang belum hijrah, nek ngerosok dirinya lebih baik. Kalau dompetnya kecopetan, dia kan begini. Iki sopo malingi, didelok sopo iki, ayo kon yo malingi. Nuduh orang lain, itu orang kalau belum hijrah. Kalau orang sudah hijrah, orang sudah bertobat, dompetnya kecopetan Bu. Apa yang dilakukan? Ya Allah, ini penumpangnya 10 orang, saya 1 orang. Kenapa yang kecopetan saya ya Allah? Bukan dia. Itu orang sudah hijrah. Yang dilihat itu dirinya sendiri. Omahe kebanjiran Bu. Bior, banjir ya. Nek orang belum hijrah, iki tonggo sebelah, iki buka sampah nang kot. Nah ini orang belum hijrah Bu. Tapi kalau sedang hijrah, omai kebanjiran. Iya rek, kurang sodakoh aku, manggane kebanjiran. Nggih, melihatnya diri sendiri. Kalau orang belum hijrah, lewat, Masya Allah, matur nuwun. Matur nuwun nggih. Amit Bu nggih. Amit. Gitu kan ya. Masya Allah. Nggih. Saya di mana-mana keringetan hanya dasar wong Jawa ngene kan ya. Gak iso nggawe AC padha ae. Baik. Contoh Bu, jenengan Bapak Ibu jenengan lewat ini apa? Lapangan golf. Ngertos lapangan golf nggih? Lewat lapangan golf. Terus tiba-tiba ada golf jatuh cetok gitu kan ya kena. Nek orang belum hijrah akan ngomong gini, iki sopo dulinan golf? Wis ngerti lapangan golf ya dulinan golf gitu ya. Mosok nekeran gitu kan ya. Kena cetok nek wong belum hijrah, dia akan menyalahkan orang lain. Sopo iki? Sopo sih dolan golf? Itu kalau orang belum hijrah. Kalau orang sudah hijrah jalan ke lapangan golf kena cetok, dia akan ngomong, "Ya Allah, ini lapangan begitu besarnya, kepala begitu kecilnya. Kenapa jatuhnya ke sini ya Allah? Nggak ke sini gitu loh." Itu orang sudah hijrah, ngelihatnya diri sendiri, nggak komentari orang lain. Kalau kita masih mengomentari orang lain, kalau kita masih mencari kekurangan orang lain, kalau kita masih mencari kesalahan orang lain, berarti kita belum hijrah sesungguhnya. Berarti kita belum bilang sama Allah, maafkan aku yang dulu sesungguhnya. Karena orang yang benar-benar hijrah itu adalah dia fokus memperhatikan, memperbaiki dirinya sendiri. Saya kasih contoh Bu, Pak, jenengan gak ada handphone? Gak ada handphone? Punya handphone? Sekarang saya tanya, handphone jenengan rusak? Nggih, matur nuwun, terima kasih. Masya Allah, Mas gano es teh Mas. Bercanda ya, Ustadz kakek karep bikin ya. Engko baru digawene temenan gitu ya. Gak apa-apa Mas temenan. Bercanda nggih. Jenengan gak ada handphone nggih, rusak handphone nih, Ibu-ibu, Pak, handphonenya rusak. Handphonenya rusak. Ada handphone Mas? Boleh pinjam sebentar? Tak rusak pisan Mas ya, gitu kan ya. Oh sudah rusak, berarti tidak dibanting oleh Mas, gitu kan ya. Handphonenya tetangga saya ini rusak juga. Pertanyaan saya Bapak Ibu, sama-sama rusaknya. Kira-kira yang saya benerin duluan mana? Handphone saya atau handphone tetangga? Handphone tetangga? Handphone tetangga? Oh itu memang prakteknya ngono Mas. Prakteknya begitu. Kita itu, kenapa saya cerita seperti ini? Kita ini, nggih, handphone kita rusak, handphone tetangga rusak. Kita itu sibuk komentari handphonenya tetangga. Oh, handphone murahan, mangkane rusaan. Nyicil gurung bayar kredit bisa ngake ribae, dosa sakake-akene gitu kan ya. Lihat, handphone dhewe rusak, handphone dhewe rusak. Sik ngomentari handphone wong. Permisi, dosane dhewe wis akeh. Dosanya sendiri itu sudah banyak. Sik sibuk komentari dosanya orang gitu loh. Kok gak bingung memperbaiki amalnya sendiri? Kok gak bingung perbanyak istighfar untuk menghapus dosa? Ngapain kok sibuk memperhatikan orang lain? Nggih, bisa dipahami nggih Bu, Pak? Jadi itu dua fokusnya. Kalau memang kita ini benar-benar pengen hijrah, pengen tobat, yang pertama stop. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Sehingga kita tidak perlu komentar sama orang lain. Baik, sampai di sini. Monggo Mas, ada yang mau didiskusikan, tanya jawab, silakan. Cek. Ya baik, demikian tadi ya materinya ya. Silakan bagi yang ingin ditanyakan, Bunda atau Bapak yang di belakang bisa nggih panitia dibantu nanti kalau ada yang mau tanyakan.
Jadi kesimpulan singkatnya tadi ya, yang pertama adalah jangan mengulang dosa-dosa yang sama, kemudian jangan pernah membandingkan ya atau menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Ada yang tanyakan? Silakan. Yang dari bapak-bapak gimana? Yang dari bapak, ada teman-teman panitia yang bisa membantu? Monggo silakan. Monggo. Iki nyantol lah gitu, wis inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, di kampus banyak kalangan cosplayer atau anime lovers. Nah, di sana kita sering mengadakan festival besar seperti Matsuri dan lain-lain. Ya, benar sebagai ya. Dan di sana juga cosplayernya macam-macam ya. Nggih. Ada yang pakaiannya minim-minim juga. Dan itu menjadi ajang foto bersama. Apakah itu apakah yang menyelenggarakan, panitia menyelenggarakan termasuk mendapat dosa jariah dari Matsuri tersebut? Baik. Terima kasih. Baik, Ya, terima kasih. Dengan Mbak siapa tadi? Iza. Mbak Iza. Langsung atau tambah lagi, Sat? Tambah dulu aja banyak Iya. nanti. Nanti 3 pertanyaan baru kita bahas, ya. Jadi pertanyaan pertama dari Mbak Iza, kalau di kampus dan kita terlibat dalam acara seperti itu bagaimana, gitu ya. Silakan pertanyaan kedua, monggo. Tentang masa lalu, tentang pengalaman hijrah, tentang cerita proses hijrah bagaimana, silakan. Apapun boleh, monggo. Pertanyaan apapun, monggo. Silakan. Yeah. Itu Mbak Oh Nadi. ya. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apakah ada dosa yang mengalir? Jika seandainya ada, apa yang harus kita lakukan jika pada masa lalu kita melakukan dosa yang mengalir tersebut? Dosa jariah berarti. Sekian pertanyaan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dosa yang mengalir meskipun kita sudah hijrah misalnya gitu ya. Baik. Terakhir satu lagi, oke, yang di pojok. Nanti selanjutnya kita buka pertanyaan lagi ya setelah 3 pertanyaan. Silakan yang di pojok. Mic-nya mohon dibantu. 3 pertanyaan dulu ya, nanti kita bahas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandung. Oh, Masya Allah. Kesini Jauh-jauh untuk kajian ini Mbak ya? enggak sih, kebetulan untuk belajar juga. Oh, Nah, iya. gini Ustadz, setelah hijrah, mungkin proses hijrah tuh mudah lah ya. Tapi yang sulit sekarang saya hadapi itu tetap istiqomahnya tuh bagaimana. Mungkin ke sini saya salah satunya untuk memperbaiki terus dan ingin gimana sih caranya istiqomah berada di jalannya Allah tuh. Karena itu berat banget Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tipsnya untuk istiqomah nanti bisa dibagi Ustaz ya. Seperti itu dulu 3 pertanyaan. Tiga dulu. Baik. Jadi pertanyaan yang pertama dan kedua tadi bersambung Mas. Apakah ketika kita melakukan sesuatu dan itu ditiru oleh orang lain, jika sesuatu itu dosa, kita kena dosanya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membuat sebuah kebiasaan baik dan kebiasaan baik itu ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti ketika orang lain itu melakukannya. Contoh paling simpel, jenengan nggak ada kendi Bu. Punya kendinya ditaruh di depan, ditulisi, silahkan siapa saja yang mau minum boleh ambil. Ternyata ada orang ambil minum, ada orang ambil minum. Terus ada tetangga lihat, loh ternyata sodako tuh bisa lewat air minum ya. Terus niru, aku tak gaya kendi. Nah ketika ada orang lain niru itu, pahalanya, jenengan dapat pahalanya sama seperti tetangganya yang dapat. Misalnya satu kampung tuh
masang kendi semuanya, maka orang pertama yang nyontohin itu dapat pahala yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua apa kata Rasulullah? Barang siapa yang melakukan kebiasaan buruk dan itu ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain itu. Ngapunten, nggih, ngapunten jenengan preman misalnya. Ero carane nyolong yang terbaik. Oh, begini loh carane nyolong. Dia ngajarkan ke temannya, temannya ngajar ke teman, terus diajarkan teman-teman ini. Ketika semua orang itu melakukan hal yang sama, dia tetap dapat dosanya. Itu yang jenengan tanyakan tadi. Maka ketika jenengan tadi tanya, Ustadz, apakah saya dapat dosanya? Iya. Lu terus gimana Ustadz? Satu, makanya sebelum mengadakan seperti itu, buatlah aturan yang jelas. Pastikan antara panitia, nek gawe cosplayan, satu, jangan sampai bajunya ketat. Yang kedua harus tertutup. Yang ketiga tidak boleh transparan. Ustadz saya tertutup, ketat, pakaian selam, ya podo ae. Nek bahasa Inggris ngapret gitu kan dia, ya podo ae. Nggih, saya malu ngomong bahasa Inggris iki, kampungnya kampung Inggris nggih. Ngapret itu juga membuka aurat, masih tertutup tapi ngapret itu membuka aurat. Atau yang kedua, Ustadz saya sudah tertutup, gak ngapret Ustadz, transparan, nggih, terawang, podo ae, kena udan semriwing Bu. Nggih sing lanang astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya. Lah wong terawang. Nggih mangkane gawe sing rangkepan, lho iki lanang lho rek rangkepan sampai gobios kok ngene. Apa maning jenengan yang permisi, yang perempuan, permisi nggih saya sampaikan. Ustadz, kenapa sih kami para wanita ini kok aturannya banyak? Harus pakai inilah, pakai inilah, pakai inilah, pakai inilah. Saya kasih beritahu mungkin Bu. Saya beritahu nggih, saya kasih tahu. Jenengan nek tumbas nah niki. Iki punya aku Mas ya? Yang mana yang punya saya? Semuanya alhamdulillah, aku geragas alhamdulillah ya. Baik. Saya tanya Bu, jenengan kalau disuruh beli air minum yang masih tutupan atau bukaan? Tutupan atau bukaan? Kena apa aku bisa milih tutupan? Apa? Steril gitu kan ya, higienis, gurung dipencloki laler gitu kan ya. Gurung ngapunten kena idune utate gurung karuan nggih. Kemucratan ngapunten nggih Bu, ngapunten nggih. Jenengan aja permisi. Kita milih botol minum saja, milih yang tutupan, milih yang ada segelnya, milih yang tertutup, permisi. Apalagi milih manusia, apalagi milih wanita, pasti milih yang tertutup. Nggih, Bu, berarti saya ditutup buat apa? Anda ditutup itu untuk dimuliakan sama Allah. Allah begitu memuliakan Anda, sampai Anda ditutup. Di mana-mana, saya beritahu nggih, di mana-mana yang mulia itu mesti ditutup. Nggih, ngapunten. Jenengan ngertos batu kerikil Bu? Ngertos batu kerikil? Pertanyaan saya, batu kerikil itu disimpan di dalam rumah apa dikelelerno? Disimpan nang mburi oma, ngapunten, apa telecehan? Iki bahasa apa telecehan itu kan ya? Ini Inggris unlimited Bu gitu kan ya. Iya bahasa apa gitu ya. Lihat ya, batu yang tidak berharga itu diumbar, dikelelerno. Buka-bukaan. Kenapa? Nggak berharga. Pertanyaan sekarang saya ibu-ibu, nggih, bapak-bapak, saya tanya, nggih. Jenengan ngertos berlian? Ngertos berlian? Pertanyaan saya, berlian itu ditaruh di depan rumah keleleran apa disimpan di dalam? Apa disimpan di dalam? Larang. Di mana-mana yang mahal itu mesti ditutup. Mesti disembunyikan, itu mesti mahal. Maka seorang wanita karena begitu mahalnya di mata Allah ditutup. Jenengan itu ditutup sama Allah karena Anda mahal, maka berperilakulah mahal. Ojo benono wong lanang gudo diterima. Iya. Sing larang nek digudo wong lanang ojo direken. Assalamualaikum Mufti. Waalaikumsalam. Ngene dia. Sing sadis ngene lho. Lho Ustaz aku gak payu rabi, ojo kuatir. Nek wong lanang sing tenanan, gak gampang digudo arek iki. Iki wedok tenanan. Lah mosok wedok bujukan itu nih. Ternyata ibuku adalah ayahku tadi itu kan dia. Nggih. Kalau ada laki-laki mau goda, permisi Mas, niatnya apa? Saya mau kenalan. Kalau mau kenalan sama saya, temui ayah saya. Duh, itu loh wedok. Gak gampang ditemoni. Kalau mau kenalan sama saya, temui ayah saya. Bapak wis ngadeg opo? Ngene opo nek bapake kok ngene, opo gak pedeni opo? Gitu kan ya. Nggih, itu berlian, permisi nggih. Kenapa jenengan ditutup? Karena Anda begitu berharga. Makanya sama Allah
Tutup. Begitu mulianya wanita, makanya ditutup. Nggih, itu pertanyaan satu yang kedua. Terus Ustadz, bagaimana Ustadz? Saya terlanjur kena dosa yang seperti ini. Apa yang kita lakukan? Bu, perbanyak istighfar. Tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Naik sepeda motor istighfar, ojo nyanyi. Naik sepeda motor nyanyi. Apa meneh sing lagi viral, wik iku ya. Ih, naudzubillah min dzalik lagu apa iku? Sing guyu roh iki berarti ya. Ayo ojo pura-pura. Saya dari tadi sudah ngobrol sama bapak-bapak itu. Aku gak ngerti Ustadz reketek gitu kan ya. Nanti saya kirimi. Jangan nyanyi, naik sepeda motor, naik angkot, naik mobil, istighfar, dzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya enggak usah keras-keras dalam hati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Kenapa kita harus berzikir kalau naik motor? Satu, atau berkendara. Satu, atau naik pesawat khususnya. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita datang ya. Makanya dalam keadaan beristighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau jenengan terbiasa istighfar, permisi saya beberapa mentalkin orang, membimbing orang akan meninggal itu sakaratul maut, Saya beberapa menalkin orang yang mau meninggal itu, permisi ketika sakaratul maut, naik kebiasaan mesu, itu mesu Bu. Bayangno kajangnya sakaratul maut itu, asu gitu kan ya. Malaikat dipisui Bu. Kira-kira apa yang dilakukan malaikat? Lebok namanya tarik gitu kan ya. Ben loro. Coba kalau biasa istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Loh, enak ya. Kajeng sedo istighfar senyum bisa. 2, makanya banyak istighfar. 3, kalau kita banyak istighfar, kita tidak akan sempat ngomong yang jelek-jelek. Mbak sepeda motor, dipotong gitu kan ya. Kalau jenengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan ya. Apa? Banyak istighfar. Coba kalau jenengan nyanyi. Jaran goyang. Mata. Wah, ya misu. Nyanyi. Ustadz saya tidak suka istighfar. Sholawat. Oke, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Silahkan. Ustadz saya bukan sholawat itu. Sholawat mana? Sholawat terbaru. Yang mana? Ya itu senenganmu ya. Sholawat terbaru kalau saya bilang. Iki masih gak kuat guyu ket mau nunduh ae Mas ya. Ini salah ngundang Ustadz ini ya, enggak apa-apa Mas ya. Jadi kalau sudah terlanjur berbuat dosa, ya sudahlah istighfar. Istighfar, banyak istighfar, banyak istighfar. Semoga dengan istighfar kita, meskipun awalnya cuma di lisan, nanti menancap di hati. Itu yang pertanyaan kedua. Jadi 1, 2 sudah terjawab. Terus yang ketiga, Ustadz gimana caranya supaya bisa istiqomah? Ini Mbak atau Ibu? Ngapunten? Mbak, baik. Mbak, bagaimana caranya istiqomah? Istiqomah itu bisa dilakukan cuma satu hal Mbak. Atau Pak, atau Bu. Istiqomah hanya bisa dilakukan dengan satu hal. Apa itu? Dipaksa. Istiqomah itu akan terjadi kalau jenengan dipaksa. Saya tanya, jenengan dulu sholat 5 waktu. Apakah karena ikhlas? Saya tanya ikhlas? Boten. Dicekli penjalin nabi bapak. Ayo le, gak sembayang le. Ayo, gak sembayang delokon ceples gitu kan ya. Ceples. Iki golok pembunuh naga gitu kan ya. Saya ngerti golok pembunuh naga. Itu berarti itu. Weh gitu kan ya. Iki film lawas soalnya, golongan itu tutur tinular gitu nggih. Lho ibu-ibu kekel-kekelan ya, tutur tinular, Arya Kamandanu gitu nggih. Ya sing iki nom-nom gak ero iki film opo? Iku film India, Mbak, India. Oke. Kita ini bisa istiqomah kalau dipaksa. Jenengan sholat dulu kenapa? Dipaksa sama orang tuanya. Kalau kamu enggak sholat tak pukul. Kalau kamu enggak sholat mlebu neraka, itu kan dipaksa. Maka supaya kita bisa istiqomah itu harus dipaksa. Ustadz maksudnya gimana dipaksa? Pertama, kalau supaya kita bisa istiqomah, nomor 1, paksalah diri sendiri. Contoh, mau sholat tahajud, aduh ngantuk paksa kalau saya bilang sama bapak-bapak, mas-mas laki-laki. Ustadz bagaimana caranya supaya bisa sholat tahajud? Dipaksa, nyetel weker, 10 nih iso, handphone dijejer kabeh. Yo, yang jauh, jangan tidurnya di sini, handphonenya di sini, kering, plek, wush. Mari kering, turu kan ya. Yang jauh nek iso 10 meter kering, mlaku dhisik. Ya, ketatap dhisik melek. Ya, yang jauh 2, saya bilang dipaksa. Kenapa harus dipaksa? Saya ngomong, "Mas, supaya jenengan bisa sholat tahajud." Dia bunyi. Kring. Loh, ayo tangi. Ayo tangi. Tangi. Kan permisi, jenengan kan masih single. Belum ada yang bangunin, gitu kan ya. Maka terpaksa harus membangunkan diri sendiri. Ayo tangi, yo tangi. Tangi. Nek sik gurung tangi Mas, Mbak, ngadeg, delok tembok, tatapno cetok, tangi iku. Iki ustadz radikal iki ustadz iki.
Duh, masih guyu. Kenapa? Karena Anda sudah dipaksa, melek akhirnya. Karena begini, karena para ulama ketika orang membiasakan karena terpaksa tadi, di hari 41, dia tidak akan terpaksa lagi. Kenapa? Karena tubuhnya dan jiwanya sudah terbiasa. Mungkin pertama kali bangun sholat tahajud susah, tapi di hari ke-41 dia akan bisa bangun sendiri. Kenapa? Karena dipaksa. Kalau saya bilang, Ustadz saya tidak bisa bangun sholat malam, bodoh, nonton bal-balan, iso, bodoh. Kurang dipaksa, satu dipaksa. Jadi paksa diri sendiri. Dua, Ustadz saya tidak bisa maksa diri sendiri. Maka paksa lewat orang lain. Maksudnya apa Ustadz? Ini permisi paksa lewat orang lain itu maksudnya berkumpulah dengan orang-orang yang akan mempengaruhi kita jadi lebih baik. Apa maksudnya? Katanya Sunan Kalijogo, tombo ati iku limo perkarane ya kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono. Wong kang soleh kumpulono kenapa? Karena kalau kita berkumpul sama orang soleh, kita terpaksa jadi soleh. Ya apa ya? Ayo jenengan sak kamar rajin sholat malam, ikutan sholat malam ndak? Ikut lu tangi sembahyang, melu melek isin. Apa namanya? Satu kamar kos-kosan, rajin poso Senin Kemis. Apa yang terjadi? Senin Kemis isin. Kenapa? Terpaksa. Maka kalau jenengan pengen istiqomah, sering ikut pengajian, sering kumpul sama orang soleh. Kenapa? Dipaksa jadi soleh. Dua, paksa diri sendiri. Kalau tidak bisa paksa diri, paksa lewat orang lain dengan cara kumpul sama orang soleh. Baru ini yang ketiga, Ustadz saya sudah melakukan dua hal ini tapi belum bisa juga istiqomah, maka ini paksaan yang terakhir. Dan biasanya paksaan ini tidak enak. Apa itu Ustadz? Dipaksa oleh Allah. Kalau Allah yang sudah maksa mesti tidak enak. Ustadz saya tidak bisa sholat malam Ustadz, tidak bisa. Oh ya sudah, berdoalah sama Allah supaya bisa dipaksa. Apa yang dilakukan? Oleh telepon, bapakmu nang pare wonten apa bu? Jantungan mlebu rumah sakit. Oh langsung istiqomah, langsung sholat tahajud itu. Kenapa? Dipaksa oleh Allah. Nggih, maka mumpung gorong dipaksa sama Allah, paksa diri sendiri. Nggih, bisa dipahami Mbak nggih? Baik, Masya Allah. Monggo, yang mau bertanya lagi. Terima kasih Dad. Yang laki-laki mungkin Nggih, ada bertanya. dari yang laki-laki minta tolong ya teman-teman panitia untuk bisa nanti dihubungkan juga mic-nya. Silakan, ada dari laki-laki? Bapak-bapak? Mas-mas? Oh ada ya. Silakan nanti langsung 3 pertanyaan juga ya yang laki-laki. Silakan nanti 1 pertanyaan, lanjut kedua, ketiga baru nanti akan dibahas. Ya, silakan. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz atas waktunya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Armawan. Saya kebetulan dari Sumatera, Bengkulu. Masya Allah. Ya kebetulan ini belajar bahasa Inggris. Oke, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menghapus dosa yang lalu, tapi dosa kita itu sesama manusia. Contohnya kita memfitnah orang lain. Tapi kebetulan orang yang kita fitnah sudah mendahului kita. Gimana Ustaz? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghapus dosa sama manusia ya. Yang kedua. Iya. Baik, yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, bagaimana menanggapi teman yang mengungkit masa lalu kayak aib gitu? Cara menanggapi teman-teman. Iya, baik. Syukran Ustadz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan terakhir satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Fadila dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Ustaz. Masya Allah, jauh-jauh ya Allah. Jadi tanglet Ustaz. Nggih. Jadi gini, kalau untuk menghilangkan dosa, saya dulu waktu baru balik itu pernah menyiksa binatang Ustaz. Sampai ini, dulu pernah itu apa ya, saya kan dicakar kucing. Lah kucingnya tuh tabang ke kandang anjing, terus
diserang mati Ustaz. Oh, Nah itu gimana cara itu ngilanginnya itu? Kadang-kadang saya kepikiran Ustaz. Tuh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Orang wabarakatuh. baik loh. Iya. Ciri orang baik adalah ingat dosanya sekecil apapun. Betul, Masya Allah. Banyak orang baik ya di sini ya, ya Allah. Indonesia akan jadi barokah kalau warga Indonesia modelnya begini semua. Nggih. Amin, Ya, terjadi. Baik, yuk pertanyaan yang pertama tadi tentang Menghapus dosa sama menghapus manusia. dosa sama manusia. Jadi begini, betul Mas atau Pak tadi, bahwa ketika kita berdosa sama Allah, ya mohon ampunnya sama Allah. Tapi kalau kita punya dosa sama manusia, harus minta maaf sama manusia dulu. Punya utang sama manusia, dibayar dulu utangnya. Punya janji sama manusia, ya diselesaikan dulu janjinya. Nggih, baru nanti Allah akan mengampuni dosa kita. Lah Ustadz, yang mau kita maaf, minta maaf itu orangnya ngapunten sudah meninggal. Apa yang bisa kita lakukan Mas? Satu, jenengan cari keluarganya Mas. Cari keluarganya, kalau masih ketemu sama keluarganya, ngomong, Pak, Bu, ngapunten, saya dulu pernah punya salah sama putranya jenengan. Dosa saya banyak sama putranya jenengan. Saya mohon ridho dari bapak ibu. Kalau tidak ketemu bapak ibunya, kakaknya, adiknya, mbahnya, atau siapapun yang masih keluarganya. Supaya jenengan masih dapat ridho dari keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua Mas, kalau dosa kita banyak, apa yang kita lakukan? Selain istighfar, apa katanya Rasulullah? Sungguh kebaikan itu akan menghapus keburukan. Apa maksudnya? Amal baik itu kayak stipo, tip X. Tahu tip X stipo nggih? Amal baik itu kayak stipo atau tip X-nya dosa. Semakin banyak kita berbuat baik, dosa kita semakin dihapus. Ustadz, dosa saya banyak. Ya wes, kalau gitu mulai sekarang perbanyak berbuat baik. Tiap ketemu masjid sodako, tiap ketemu pengemis infak, ketiap ketemu pengajian ikut pengajian. Itu namanya menghapus dosa. Oke, maka kalau orang benar-benar fokus memperbaiki dirinya, dia akan mati-matian berinfak, bersedekah, beramal baik supaya apa? Supaya dosanya dihapuskan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang mengungkit masa lalu. Ustadz, saya ada orang yang mengungkit masa lalu saya. Bagaimana reaksi kita? Sampaikan ke dia, Mas, kalau misalnya saya salah sama jenengan, saya mohon maaf. Kalau pengungkitan masa lalu itu membuat kita malu, minta tolong, Mas, tolong jangan disampaikan lagi. Kalau dia tetap berbuat seperti itu, ya sudah, diamkan saja. Mas, jenengan ke masjid, jenengan pulang ke rumah, jenengan sujud, nangis, bilang, ya Allah, silahkan orang-orang mengungkit masa lalu saya ya Allah, asalkan bukan engkau yang mengungkit masa lalu saya ya Allah. Silahkan orang-orang di sekitar saya ini membenci saya ya Allah, asalkan bukan engkau yang membenci saya ya Allah. Silahkan orang-orang di sekitar kita ini tidak suka sama saya Allah, asalkan bukan engkau yang tidak suka sama saya Allah. Silahkan orang-orang di sekitar kita ini meninggalkan saya ya Allah, asalkan jangan engkau yang meninggalkan saya ya Allah. Saya tidak peduli apa kata orang tentang saya, yang saya pedulikan cuma kata engkau tentang diri saya. Nggih, yang terpenting jenengan ngomong ya Allah, gak popo aku gak disenengi wong akeh, sing penting jenengan seneng kali kula. Ya Allah, mboten napa-napa masalah kula kathah. Ndak apa-apa masalah saya banyak, asalkan engkau tidak pergi meninggalkan saya ya Allah. Karena masalah segitu banyaknya, ndak ada apa-apanya dibandingkan engkau ya Allah. Karena engkau Allah yang maha besar. Masalah sebesar apapun tidak ada bandingannya dengan engkau yang maha besar. Nih, yang penting kita itu satu, ya Allah, tolong jangan tinggalkan saya. 2, 3, Ustadz, saya dulu pernah nganu kucing, mensiksa kucing. Apa yang saya lakukan Ustadz? 1, tadi yang saya bilang tadi, banyak istighfar. 2, banyak berbuat baik. 3, Mas, saya tanya nggih Bu, nggih, Islam itu rahmatan lil alamin. Apa artinya? Rahmat bagi semesta alam. Apa maksudnya? Kenapa Islam itu kok rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muttaqin, bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil muslimin? Kenapa kok rahmat buat alam semesta? Apa maksudnya? Karena memang Islam itu diturunkan untuk alam, Bu, bukan cuma untuk manusia. Apa maksudnya? Islam itu diturunkan supaya alam semesta itu ngikuti aturannya Islam. Apa maksudnya? Supaya kita yang manusia, yang ngaku orang Islam, benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Apa maksudnya? Nek ono kewan lewat, ojo ditendang. Nggih, ngapunten, saya contohin. Wonten kecoa lewat, kecoa tiba plek. Apa yang dilakukan? Joko sandal. Yo, iku lak kelakuanmu. Nggih. Joko sandal ceples gitu kan ya. Padahal itu juga makhluknya Allah. Kenapa Anda harus bunuh? Ono nyamuk, wang. Dorong totok kene wis.
baikon, gitu kan ya. Katanya rahmatan lil alamin. Kenapa kita tidak menjadi rahmat bagi makhluk? Ustadz, tapi kon nyamuk nyakot, nek wis nyakot sampean tiblek mboten napa-napa. Wong durung nyakot apa meneh sing go raket, cetes gitu kan ya. Katanya rahmatan lil alamin. Maka apa yang saya lakukan Ustadz, saya sudah terlanjur bunuh kucing. Apa yang saya lakukan mulai sekarang Mas, bukan cuman kucing, jenengan ketemu sama binatang, jadilah orang yang baik terhadap binatang itu. Saya contohkan, jenengan pasti pernah dengar cerita ini. Salah satu kaumnya Nabi Musa alaihissalam, permisi, seorang wanita tuna susila, tahu tuna susila ya, yang pekerjaannya tidak baik gitu. Suatu saat dilihat anjingnya kehausan, dia ngambil, kalau bahasa kita selop, tahu selop gitu sepatu yang depannya ini, dia ngambil selopnya itu dicelupkan ke air, terus diminumkan ke anjing tadi. Lihat apa yang terjadi sama wanita tadi, masuk surga. Ngapunten, ora tahu sembayang, dusoe akeh, tapi gara-gara ngasih minum ke anjing masuk surga. Pertanyaan saya, ibu, bapak semuanya, yang diminum itu binatang apa tadi? Pertanyaan saya, anjing itu najis apa tidak? Loh, binatang yang najis saja dikasih minum kita masuk surga loh. Itu binatang najis, apalagi jenengan ngisi ngombe PT, ngombe kucing, ngombe kambing, tenane mari ini tak beleh. Ya itu beda ceritane, nggih. Apakah kalau jenengan ngasih minum yang lain, pahalanya lebih banyak. Jadi jangan sepelekan menyayangi binatang. Sampai salah satu sahabat Rasulullah dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena saking cintanya sama kucing. Nggak harus kucing sih, sama binatang apapun kita harus baik. Ketemu kecoa, miring, apa yang kita lakukan? Balik, ojo mikir sandal, kelompen, baygon, boten. Hilangkan pikiran itu. Nek ketemu malik, joko iki apa? Lidi ya, diwalik, ting, gitu kan ya. Dia kan malik, pasti gini, waalaikumsalam, gitu kan pulang deh. Ketemu ibu gitu kan ya. Dia kan mau cari ibunya ceritanya itu. Bayangkan teman-teman bapak ibu semuanya, jenengan di akhirat, ngapunten nggih, di akhirat. Kita semua tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Di akhirat, ngapunten, dosa kita banyak. Mau dimasukkan ke neraka sama Allah. Marono kecoa iku muncul. Ya Allah, ojo ya Allah. Ojo dilebono neraka wong iki apa? Biyen tau nyelametno aku. Lo bayangkan, kalau semua binatang yang kita selamatkan itu bersaksi atas nama kita. Nggih, jangan sepelekan binatang. Kalau jenengan pernah dengar kisahnya muridnya Imam Al-Ghazali. Nggih, muridnya Imam Al-Ghazali itu suatu saat pas wayah ngaji, belajar ilmu tafsir, keturun Bu, plek. Keturun, pas turu tidur mimpi ketemu sama Imam Ghazali yang sudah meninggal. Beliau pada saat itu bertemu, wahai Imam, jenengan sekarang di mana? Alhamdulillah sekarang saya di tempat yang enak, di tempat yang sejuk. Apakah itu surga? Wallahu a'lam. Imam, bagaimana bisa masuk ke tempat seperti itu? Apa karena sholat jenengan? Tidak. Apa karena puasa jenengan? Tidak. Apa karena ngaji jenengan? Tidak. Loh, kok bisa masuk surga itu gara-gara apa? Apa kata Imam Ghazali? Dulu saya lagi nulis, pas lagi enak-enak nulis, tintae netes. Nah, tetesan tinta tadi diminum sama semut yang ngelak. Diminum sama semut yang haus. Gara-gara Allah ridho sama semut itu, saya dimasukkan surga. Bu, nek jenengan ketok semut, Bu, kayak ono banyu, Bu. Diombeni jodoh dikuyang, ayo mati yo, boten nggih. Kenapa? Karena bisa jadi Allah ridho karena itu. Nggih, nek ketemu kecoa kewalik diapano? Diwalik saiki nggih. Sudah tidak ada boleh kriminalitas atas kecoa, gitu kan ya. Sudah tidak boleh. Iki Ustadz opo ceramahnya kecoa-kecoa. Karena kita ini rahmatan lil alamin. Jadi Mas, itu tadi Ustadz, saya dulu punya dosa sama kucing. Mulai sekarang jadilah orang yang baik untuk alam semesta. Nggih, kalau jenengan belajar ilmu fikih, fikih perang, fikih jihad. Dalam fikih perang atau jihad itu tidak boleh melukai binatang. Perang nggih, zaman dulu kan pakai kuda. Itu tidak boleh, yang ditusuk kudanya itu tidak boleh. Haram hukumnya, perang nusuk kuda itu tidak boleh. Jadi yang dipedangi ya orangnya. Ustadz kudanya tinggi, orangnya tinggi, ya tetap orangnya. Tidak boleh nusuk kudanya. Ya, ketika orang perang gitu kan ya. Terus misalnya nggak mungkin, nggak pedang Bu. Pedangnya disepet, seret, kena kembangnya cuklek. Itu pun tidak boleh. Tidak boleh melukai binatang atau tumbuhan. Nah, ngapunten nih, maaf kalau bahasa kurang sopan. Bayangkan para pecinta alam yang tidak ngerti kaidah ini. Nah, ketemu kembang dicoret-coret, seret. Saya pernah di sini loh, gitu kan ya. Lihat ya, saya pernah di sini loh, ngapain? Tit, misalnya gitu kan ya. Masih guyu ya gitu mau. Oke, kita ini harus jadi rahmatan lil alamin. Baik, dipahami nggih Bu nggih? Baik. Jam setengah 11. Selesai ya. Baik.
baik. Silakan. Baik, hadirin sekalian demikian ya sesi tanya jawab ya. Sudah 3 dari akhwat, 3 ikhwan tadi cukup. Nah selanjutnya ini ada door prize yaitu Mushaf Al-Akhyar dari Al-Akhyar TV. TV-nya Ustadz Hidayat itu lah ya. Nah, sama topi bertuliskan tauhid. Nah, ada yang mau? Gratis loh ya, namanya door prize gratis ya. Cuman ada syaratnya, ada syaratnya ya. Syaratnya begini, silakan siapa yang mau bersedia untuk menceritakan masa lalu mungkin yang kurang baik atau mungkin yang kelam gitu ya, untuk tujuannya ya diceritakan, diambil hikmahnya, diambil value-nya ya, bukan bermaksud kita mengungkit masa lalu, tapi yang berani ada mungkin cerita masa lalu yang mungkin kurang baik dan kemudian sekarang sudah berproses hijrah dan mengambil hikmah apa. Yang berani silakan nanti dapat door prize ini ya. Nah nanti akan ditanggapi juga sama Ustadz Imron ya tentang cerita tersebut. Testimoni gitulah ya mengenai pengalaman hijrah. Nah sederhananya begitu. Monggo ibu-ibu ada? Wih royoan yang mana dulu tadi ya? Yang depannya tadi kayaknya ya. Yang kudung hitam ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suci Oktari dari Sumatera. Dari Sumatera, Masya Allah. Padahal. Awal sebelum hijrah, ya saya pernah melawan orang tua. Apa-apa disuruh sama orang tua itu, ya nanti, tapi nantinya itu nggak pernah jadi. Menolak halus gitu ya. Oke. Nah terus saya itu pengen ngambil kedokteran di Lombok, terus tidak dibolehkan sama orang tua. Jadi saya itu sebelum hijrah itu sempat marah banget sama orang tua. Saya marah karena nggak mau makan atau ngambek gitu, dan akhirnya saya masuk kampus di Kediri. Akhirnya sebulan setelah saya masuk kampus, saya dengar berita di Lombok kejadian gempa dan tsunami. Gempa kemarin ya. Iya, jadi saya berpikir, oh mungkin ini dari Allah nggak sih? Kenapa saya tidak bisa masuk ke fakultas kedokteran di Lombok ya karena ini gitu. Dan saya minta maaf sama kedua orang tua. Jadi itu kayak Allah itu ngasih jalan ke aku, ngasih kayak teguran ya. Petunjuk. Iya, jadi Allah itu kayak ngasih petunjuk sama aku melalui orang tua. Jadi saya merasa bersalah banget sama orang tua, sampai sekarang saya belum bisa memaafkan diri sendiri karena itu. Iya, salah. Jadi setelah saya semenjak hijrah, awalnya banyak keluarga yang mencaci maki kayak gitu. Termasuk adik kandungnya ayah saya sendiri kayak pernah bilang kayak teroris, kayak ninja, atau teman-teman juga banyak yang menjauh, banyak yang mencaci juga. Tapi alhamdulillahnya orang tua masih mendukung, pokoknya masih mensupport apapun itu. Jadi sampai sekarang saya merasa bersalah banget sama orang tua. Kenapa dari dulu itu aku selalu membantah kata-kata orang tua, padahal itu yang terbaik buat saya. Insya Allah ya. Luar biasa ya ceritanya. Oke, cukup? Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, mungkin bisa ditanggapi Ustadz, jadi ada sahabat kita yang ceritanya seperti itu tadi ya, pernah ada masalah dengan orang tua terkait keinginan yang kemudian tidak didukung, akhirnya baru sadar di kemudian hari begitu Ustadz. Tes, baik, ya Mbak, saya pernah ngalami apa yang sampean ngalami Mbak. Saya justru lebih parah daripada jenengan Mbak. Tahu apa yang saya lakukan Mbak? Saya SM mulai dari kecil saya ngaji ke ya berbagai macam golongan lah ya. Anda nyebut golongan apa, insya Allah mungkin saya pernah ngaji di sana. Golongan apa, golongan A, golongan B, golongan C. Suatu saat ketika SMA saya ngaji di salah satu golongan.
Pada saat itu saya merasa benar apa yang saya lakukan. Bapak saya bid'ahkan. Pak, sampean itu bid'ah. Pak, sampean itu togut. Bapak sudah menyerupai orang kafir. Saya sudah ngomong itu, Mbak. Saya sudah ngomong itu ke ayah saya. Yang sampai sekarang saya sesali itu. Jadi bapak saya sudah maaf saya kafir-kafirkan, saya bid'ah-bid'ahkan. Itu sudah pernah. Dulu tahun 98 ketika saya masih SMA. Saya sudah ngaji, dari kecil saya memang sudah keliling ngaji kemana-mana. Ngikuti pengajian dimanapun, ikut kiai siapapun, tidak peduli apapun golongannya. Tapi akhirnya jadi saya keras hati, saya jadi menganggap bahwa saya yang paling benar, bapak saya salah, ibu saya salah. Mungkin ibu saya akhirnya menangis, berdoa kepada Allah, jadinya seperti sekarang ini. Ini yang mau saya sampaikan Mbak, adik-adik yang kecil-kecil atau siapapun, saya sampaikan, surga di dunia itu adalah orang tua. Ini saya sampaikan berulang-ulang, surga di dunia ini adalah orang tua. Kalau orang tua sudah ngomong suka atau tidak suka, selama itu tidak melawan syariat Islam, diterima saja. Nduk, aku gak seneng ngambil calonmu sing iki, diterima saja. Cari yang lain. Kalau orang tua sudah ngomong seperti itu, diterima saja. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena kalimatnya orang tua itu tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Karena orang tua itu lihat ya, ridallahu wa ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Apalagi al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ngapunten Mbak, jenengan kapan pulang ke rumah Mbak? Saya boleh tahu jenengan kapan pulang ke rumah? Kapan pulang ke rumah? Setelah ini kapan pulang ke rumah? Bulan apa? Minggu ini? Idul Fitri. Masih lama berarti. Wis gini aja. Besok atau nanti malam handphonenya orang tuanya bisa voice call. Bisa ya kok voice call apa? Video call. Video call, salah ngomong. Video call, bisa video call. Video call orang tuanya minta maaf. Minta maaf Bu, tolong ridhoi saya. Atau nanti kalau sudah pulang ketemu bapaknya disuruh duduk seperti ini, dicium tangannya, kalau perlu Mbak dicium kakinya. Ustadz Anda berlebihan, tidak. Cium kakinya, dipijetin kaki ibunya, badannya bapak ibunya, awakmu kok aneh, boten, mungkin ibumu guyu, pokoknya gitu kan ya, mungkin bapak ibumu guyu, tapi ketika jenengan mijeti ngomong, Bu, Pak, tolong ridhoi saya, jenengan pasti selamat dunia akhirat Mbak. Saya ulangi kalimat saya, yang sekarang posisinya sebagai anak, saya ulangi kalimat saya, jangan pernah membantah orang tua yang di depan ini sudah pernah melakukannya. Jangan pernah melakukan hal itu. Mbak, saya dulu pernah ditanya orang, Ustadz, jenengan itu bisa ceramah itu karena apa sih? Jenengan itu bisa didengar banyak orang karena apa? Saya dulu mikir, mungkin karena saya pintar ngomong. Saya beritahu Mbak rahasianya, kenapa saya bisa terima banyak orang ini. Ada tetangga saya main ke rumah. Tetangga main ke rumah, Bu Tetangga main ke rumah itu tanya, lihat, Bu Masya Allah ya, Imron mlebu TV, bolak-balik mlebu koran. Tetangga main ke rumah, tanya sama ibu saya, Bu, Imron kok iso ngono ya apa rahasiane Bu? Jenengan apa no? Apa kata ibu saya? Ini saya tidak sadar itu dengar pada saat itu lagi di kamar. Ibu saya tidak tahu kalau saya sedang dalam keadaan tidak tidur. Saya dengar pada saat itu, ibu saya bilang gini, Bu, nek Imron turu, nek cilik biyen turu, aku mlebu kamare. Saya masuk kamarnya, saya baca Al-Fatihah, saya tiup keningnya. Tiap hari saya lakukan itu. Saya baru sadar, saya bisa duduk sekarang seperti ini, bisa diterima oleh banyak orang gara-gara tiupan ibu saya Fatihah tadi. Tapi tidak hanya berhenti di situ, Bu, Pak. Tidak hanya berhenti di situ. Saya mau sholat subuh Mbak. Saya tahu bapak saya itu sholat di atas, sholat malam di atas. Tahu saya bapak saya seperti itu. Kok ya secara tidak sadar saya dengar bapak saya berdoa. Dulu belum saya pindah Sidoarjo, saya masih di Surabaya sama bapak ibu saya. Tahu kalimatnya bapaknya saya, bilang begini, Ya Allah, jadikanlah anak saya ya Allah, kalau dia berjalan di mana-mana, jadikanlah lisannya penuh hikmah. Jadikanlah ucapannya didengarkan orang lain. Jadikanlah kata-katanya menyejukkan banyak orang. Yang di depan ini bukan ustadz. Yang di depan ini cuma pinter ceramah. Dari siapa? Dari doa bapaknya.
Nggih, nek jenengan pengen anake sehat, pengen anake soleh, wis mboten usah ten dukun, ngapunten nggih, ndak usah ten kiai. Doane jenengan niku paling manjur. Maka yang merasa sekarang sebagai anak, nanti pulang kalau ibunya masih ada di rumah, dicium tangannya, dicium kakinya kalau perlu. Dicium kakinya, Bu tolong ridhoi aku, Bu maaf kalau aku belum soleh, Bu maaf kalau aku belum soleha, saya minta ya Bu ridhoi aku. Bismillah Bu, jenengan kali bapak kulo sing budalaken haji. Saya yakin ibu dan bapaknya nangis pada saat itu juga. Saya yakinnya jenengan sama bapak ibu jenengan dikumpulkan di surganya nanti. Nggih, bisa dilakukan ya. Nggih, yang merasa anak-anak nanti pulang langsung dipraktekkan, dicium tangan ibunya. Nek perlu cikile dicekel, dipijeti ibu. Wis tala Bu, sampean gak usah lapo. Aku sing masak Bu, aku sing nyapu. Ibu istirahat dino iki. Aku ingin berbakti ke bapak ibu. Mumpung bapak ibunya masih ada. Nek bapak ibu wis gak ono, jenengan ndak ada waktu lagi untuk menyampaikan doa terbaiknya. Nggih, bisa dipahami nggih? Baik, monggo Mas. Insyaallah. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi mumpung mungkin bagi yang orang tuanya masih ada, jadi senantiasa berbuatlah baik, berikan hal-hal yang membuat beliau ridho ya. Baik, hadiahnya ya, boleh memilih ada mushaf sama topi. Selesai acara nanti ya, atau perlu difoto? Nanti ya? Nanti. Oke, baik. Silahkan, masih ada hadiah lagi ya, door prize, bukan pertanyaan ya, tapi boleh bercerita tentang pengalamannya. Mohon maaf tadi sebelumnya ada yang angkat tangan di sebelahnya saya lagi ya? Mbaknya dulu ya, masih tenang, masih banyak door prize-nya ya. Monggo silakan di belakangnya tadi. Habis ini selesai, waktunya takut udah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Maria V. Deviana. Tentang hijrah yang mau saya ceritakan pagi ini, insya Allah terkait dengan keputusan besar saya beserta ayah dan adik saya untuk memeluk agama Islam. Masya Allah. Saya di suatu sisi merasa sangat bersyukur karena bisa duduk di sini bersama bersama orang-orang yang insya Allah bisa menjadi sebaik-baik pasukan Imam Mahdi akhir zaman. Awalnya setelah saya masuk Islam, saya merasakan banyak perubahan duniawi. Hilang harta, mungkin teman-teman di sini, ibu, bapak semua sering dengar kisah orang-orang mu'alaf yang harus kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, kehilangan sanak saudaranya, dan itu benar adanya. Saya merasakan semua itu dan untuk beberapa saat saya mengutuk Islam, saya mengutuk Allah dengan semua keadaan itu. Tapi setelah itu saya sadar bahwa ternyata Islam itu mahal. Islam itu adalah sebuah harta yang paling mahal yang saya punya saat ini. Terus saya mulai menjelajah, mencari jati diri apa itu Islam sebenarnya, karena beda dengan agama saya yang sebelumnya. Ketika saya masuk agama itu hanya ada satu golongan di sana, tapi beda, Islam beda. Saya menemukan banyak golongan di sini. Ketika saya masuk golongan A,
ada segelintir orang yang mencaci. Saya pindah ke golongan B, ada juga yang mencaci. Pada saat itu saya sampai benar-benar bingung, apakah ini agama yang dikatakan rahmatan lil alamin. Semua saling menjudge satu sama lain hanya karena perbedaan pakaian, perbedaan pendapat yang sifatnya bukan terkait suatu kewajiban. Waktu itu saya bingung banget, Ustadz. Mungkin saya juga pernah seperti Ustadz yang mencoba banyak golongan. Saya ikuti semua kajian itu. Ya alhamdulillah sampai akhirnya saya bisa menemukan suatu kecerahan bahwa ternyata memang Islam itu agama yang spesial. Jangankan kita yang ada di sini yang saling menjatuhkan, bahkan saya sampai sering ikut kajian tentang akhir zaman dan itu satu-satunya pencerahan saya. Kenapa? Ternyata saya harus ada di Islam dengan sudah kondisi yang seperti ini, sudah memang harus yang terpecah belah seperti ini, dan alhamdulillahnya saya berkat itu saya jadi termotivasi untuk terus belajar dan ya mensyukuri itu, walaupun terkadang yaitu ada sebagian orang yang berpikir bahwa proses hijrahmu itu belum seberapa, tidak usah terlalu memikirkan masalah pakaian yang harus seperti itu, tidak usah memikirkan yang tidak boleh bergoncengan dengan laki-laki, tidak usahlah terlalu mikir-mikir yang masalah politik, gak usahlah kamu marah-marah tentang bendera yang dibakar dan lain sebagainya. Tapi saya nggak bisa. Wallahu alam gimana Allah memberi saya jalan, tapi saya merasa nyaman dengan Islam, dengan keberagaman ini yang alhamdulillah sejauh ini malah semakin banyak ustadz-ustadz yang seperti ustadz dan banyak lagi yang lainnya yang memberikan warna di dalam keberagaman itu sendiri sehingga kita justru semakin akur. Begitu Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Ya. Insya Allah sahabat kita yang kemudian Allah berikan hidayah sekarang menjadi keluarga kita seakidah. Luar biasa ceritanya, semoga menginspirasi kita semua. Ustadz barangkali mau menanggapi? Baik, ya saya tanggapi sebentar Mbak. Saya punya kenalan, teman sebenarnya kenal di kampung, dikenalkan oleh tetangga saya, seorang wanita dulu non muslim akhirnya pindah menjadi muslim. Ketika dia pindah jadi muslim, benar yang jenengan ceritakan tadi, semua kebebasan dan hartanya hilang. Dia mengalami itu. Pada saat itu keluarganya, ayah ibunya menentang. Sampai-sampai Bu nggih, jenengan tahu, begitu menentangnya dia tidak bisa sholat. Jenengan tahu Bapak Ibu, sholatnya di mana? Sholatnya di mana? Di masjid? Mboten. Sholatnya di mana? Maaf, di kamar mandi. Ngapunten, sholatnya di toilet. Karena dia tidak bisa sholat. Begitu pengennya dia jadi orang Islam, sampai dia cerita sama saya, beber sajadah Bu, di kamar mandi. Jangan tanyakan itu najis atau tidak, jangan tanyakan itu diterima atau tidak sholatnya. Kenapa saya bilang seperti ini? Dia mengalami yang tidak kita alami, jenengan ngalami yang saya tidak alami. Apa itu Mbak? Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan jenengan Mbak. Saya lahir sudah jadi Islam. Saya lahir dari keluarga yang Islam, biasa Mbak, orang biasa. Jenengan ini bukan orang Islam dulunya, sekarang jadi orang Islam, itu tidak biasa Mbak. Anda lebih mahal daripada saya. Jenengan lebih permata daripada saya, jenengan lebih berlian daripada saya, maka pegang itu kuat-kuat. Nggak usah dengerin kata-kata orang. Yang terpenting Allah ridho sama saya, selesai. Ustadz, harus saya ikut golongan yang mana? Ikutlah golongan yang toleran terhadap siapapun.
Nggih, ikutlah golongan yang akhlaknya luar biasa terhadap siapapun. Ikutlah ustadz atau ulama yang kata-katanya menyejukkan bagi orang lain. Mbak, jangankan jenengan, Nabi Muhammad dulu juga dicelatu. Jangankan jenengan, Ustadz Abdul Somad itu juga dicelatu. Jangankan jenengan, Ustadz Hadi Hidayat itu juga dicacat. Jangankan jenengan, yang bukan Ustadz di depan ini wes dituduh sembarang kalir, Syiah dan sebagainya. Sudah meniru kaum kafir kalau pakai baju seperti ini. Sudah Mbak, terima saja. Karena saya bilang terima saja, karena yang ngomong bukan Allah, yang ngomong bukan Nabi kita. Terima saja. Yang penting engkau ya Allah ridho sama aku. Urusan yang lainnya silahkan. Nggih, bisa dipahami nggih? Terima saja. Semoga dengan jenengan yang seperti sekarang nanti, jenengan sama Allah akan ditemukan orang-orang yang baik. Orang yang tadi Mbak, yang saya ceritakan wanita tadi ini enggak pakai jilbab. Tapi karena begitu istiqomahnya dia sholat di kamar mandi, ditemukan dengan seorang laki-laki dalam waktu setahun, dinikahi sama laki-laki itu, sekarang pakai jilbab panjang. Setiap orang akan ditolong oleh Allah dengan caranya masing-masing. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, Allah akan datang kepada jenengan. Nggih. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Baik, jamaah sekalian, hadirin sekalian, demikianlah kajian Ahad hari ini ya, luar biasa sekali tentang maafkan aku yang dulu sudah selesai dikupas oleh Ustaz Imron. Dan sebagai penutup, kami mohon Ustaz untuk berkenan menutup dengan doa. Semoga kajian kita hari ini semakin mendatangkan keberkahan Allah SWT kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Semoga yang kita diskusikan dari tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau tahu betul pada saat kami berbuat dosa ya Allah. Engkau tahu betul pada saat kami berbuat maksiat ya Allah. Engkau tahu betul ketika kami zalim terhadap diri kami sendiri ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sungguh kami merasa bahwa kami ini hina. Kami merasa bahwa diri kami ini kotor. Kami merasa bahwa diri kami ini penuh dengan kenistaan. Namun kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah rahmatmu, berikanlah kasih sayangmu, berilah pertolonganmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami tahu betul ya Allah, kami sadar diri. Kami tidak mampu, kami tidak berhak untuk meminta surgamu. Kami tidak pantas untuk meminta surgamu, karena kami tahu ya Allah seperti apa amal ibadah kami. Namun ya Allah ya Rabb, kami takut ya Allah. Kami takut ya Allah, kami takut ya Allah. Kami takut akan murkamu ya Allah. Kami takut akan azabmu ya Allah. Maka kami mohon belas kasih-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami tidak berani ya Allah meminta keadilan-Mu. Kami tidak berani ya Allah meminta keadilan-Mu. Karena kami tahu betul ya Allah, jikalau Engkau menunjukkan keadilan-Mu, maka tidak ada satupun di antara kami yang selamat ya Allah. Maka tidak ada satupun di antara kami yang selamat ya Allah. Kami hanya mohon satu hal ya Allah. Kami hanya mohon satu hal. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sungguh Engkau telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kami, namun kami kufur ya Allah. Engkau memberikan kenikmatan tangan yang sehat,
kami gunakan untuk berbuat kezaliman. Engkau berikan kami nikmat mata yang sehat, kami gunakan mata ini untuk berbuat dosa. Engkau berikan kami telinga yang sehat, kami gunakan telinga ini untuk mendengarkan yang Engkau murkai. Engkau berikan kami lisan yang sehat, kami gunakan lisan ini untuk membuang aib-aib orang lain. Engkau berikan kepada kami kaki yang sehat, kami gunakan kaki ini untuk melangkahkan ke tempat-tempat maksiat-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, maka kami mohon satu hal ya Allah, kami mohon satu hal. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami. Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh ayah ibu kami, keluarga kami, orang tua kami adalah hamba-Mu. Sungguh kedua orang tua kami penuh dengan ketidaksempurnaan sama seperti kami. Namun kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Pertemukan kami, kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami berkumpul dengan kedua orang tua kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tahu derajat kami tahu makom kami. Mungkin di akhirat nanti ya Allah, kami tidak akan bertemu dengan kekasih kami tidak akan bertemu dengan junjungan kami tidak akan bertemu dengan Nabi kami. Karena kami tahu betul ya Allah, kami tidak sebanding dengan kekasih yang Engkau muliakan itu. Maka ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada Nabi kami ya Allah. Sampaikanlah salam kami kepada Nabi kami ya Allah. Sampaikanlah salawat kami kepada Nabi kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa takmin tafsirana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, demikianlah acara demi acara telah kita lewati bersama. Barusan kita ikuti doa penutup juga, semoga semakin memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memberikan keistimewahan kita atas perjuangan di jalannya yang begitu indah ini.
Dan terakhir kami selaku panitia dan juga takmir dan juga teman-teman semuanya yang sudah turut terlibat dalam acara ini, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Semoga Allah senantiasa persatukan kita dalam pertemuan-pertemuan yang lebih indah yang akan datang ya. Jika pertemuan itu tidak di dunia, insya Allah kita akan bertemu lagi di surganya. Terakhir, setelah kami tutup nanti akan ada sesi foto-foto sampai dengan nanti menjelang sholat zuhur. Jadi silahkan bagi yang ingin berfoto untuk jadi koleksi sendiri ataupun membantu syiar teman-teman untuk mempopulerkan kegiatan-kegiatan komunitas ini di kalangan anak muda. Bahwasanya anak muda pun juga bisa masuk ke masjid untuk kajian-kajian. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq hidayah, waridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Cek.